Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi tentang investasi saham dalam akuntansi. Izin kepada Bapak Edisa Saputra Nenggolan, ini untuk memenuhi tugas kelompok. Nah, materi yang pertama itu akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama itu ya tentang pengertian investasi dan saham. Di era sekarang ini, investasi menjadi salah satu hal yang sangat penting baik bagi individu maupun perusahaan. Salah satu bentuk investasi yang paling umum adalah investasi saham. Investasi saham adalah kegiatan penanaman modal dengan cara membeli saham suatu perusahaan, sehingga investor memiliki sebagian kepemilikan atas perusahaan tersebut. Dengan memiliki saham, investor berhak atas sebagian keuntungan perusahaan. Dalam akuntansi sendiri itu, investasi saham dicatat sebagai aset karena memiliki manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat tersebut bisa berupa dividen yang dibagikan perusahaan maupun kenaikan harga saham yang disebut capital gain. Selain itu, investasi saham juga menunjukkan hubungan antara investor dengan perusahaan yang diinvestasikan, yang dimana semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula pengaruh investor terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana investasi saham dicatat dan dilaporkan dalam akuntansi, agar informasi keuangan yang dihasilkan akurat dan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Terus yang kedua itu yaitu tujuan investasi saham, yang dimana perusahaan memiliki investasi saham tentu memiliki berbagai tujuan yang ingin dicapai. Ya, tujuan yang pertama adalah untuk memperoleh pendapatan, baik dalam bentuk dividen maupun capital gain. Dividen merupakan pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham, sedangkan capital gain adalah keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli saham. Tujuan kedua adalah untuk memperoleh pengaruh atau kendali terhadap perusahaan lain, yang dimana jika perusahaan memiliki saham dalam jumlah besar, maka perusahaan tersebut dapat ikut menentukan kebijakan atau keputusan penting. Terus, tujuan ketiga adalah diversifikasi risiko. Artinya perusahaan tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha saja, tetapi menyebarkan investasinya ke beberapa perusahaan agar risiko kerugian dapat diminimalkan. Selain itu, investasi saham juga dapat digunakan untuk membangun hubungan strategis seperti kerjasama bisnis, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan demikian, investasi saham bukan hanya sekadar mencari keuntungan, tetapi juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang perusahaan. Nah, terus materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Reva Liandra. Kepada Jihan Reva, saya persilakan. Nama saya Jihan Reva Liandra dengan NPM 2305170225. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi investasi saham. Klasifikasi investasi saham. Dalam akuntansi, investasi saham tidak hanya dilihat sebagai pembelian biasa, tetapi juga dilihat dari seberapa besar kepemilikan investor dalam suatu perusahaan. Hal ini penting karena akan menentukan tingkat pengaruh dan metode pencatatan yang digunakan. Yang pertama itu ada kepemilikan kurang dari 20%, di mana itu tidak berpengaruh signifikan. Pada kondisi ini, investor memiliki saham dalam jumlah kecil, sehingga tidak bisa mempengaruhi kebijakan perusahaan. Tidak ikut dalam pengambilan keputusan manajemen, dia cuman sebagai investor pasif. Contoh sederhananya itu seperti kita membeli saham di pasar modal, tapi kita tidak ikut menentukan kebijakan perusahaan. Metode yang digunakan pada kepemilikan kurang dari 20% ini, yaitu metode nilai wajar atau fair value method. Yang kedua ada kepemilikan 20% sampai dengan 50%, dan ini berpengaruh signifikan. Pada tingkat ini, investor mulai punya pengaruh terhadap perusahaan, bisa ikut dalam pengambilan keputusan, serta biasanya punya perwakilan dalam manajemen. Contohnya itu seperti investor bisa memberi saran atau ikut menentukan kebijakan perusahaan, tapi belum sepenuhnya mengendalikan. Dan pada kepemilikan ini, metode yang digunakan yaitu metode ekuitas atau equity method. Nah, yang ketiga ada kepemilikan lebih dari 50%. Dia mempunyai kendali atau kontrol.
Pada kondisi ini, investor memiliki kendali penuh atas perusahaan. Perusahaan tersebut disebut anak perusahaan. Investor disebut sebagai induk perusahaan. Artinya semua keputusan bisa dikendalikan, laporan keuangannya digabung. Metode yang digunakan yaitu laporan keuangan konsolidasi. Baru saya akan melanjutkan mengenai metode pencatatan investasi saham. Pada metode pencatatan ini ada 3 metode yang kita gunakan. Tapi saya hanya menjelaskan metode yang pertama. Selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, metode yang pertama itu ada metode nilai wajar atau fair value method. Pengertiannya itu metode ini digunakan ketika investor tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan. Dia mempunyai karakteristik. Yang pertama itu ada investasi dicatat sebesar harga perolehan awal. Yang kedua ada nilai investasi akan berubah mengikuti harga pasar. Baru yang ketiga ada selisih perubahan dicatat sebagai laba jika naik dan rugi jika turun. Dividen yang diterima dicatat sebagai pendapatan. Dan jurnal yang akan kita catat pada saat membeli saham yaitu investasi saham pada kas, pada saat menerima dividen, jurnal yang kita buat yaitu kas pada pendapatan dividen. Saat nilai saham naik, jurnalnya yaitu investasi saham pada keuntungan, baru itu saat nilai sahamnya turun, kerugian terhadap investasi saham. Jadi kesimpulan pada metode ini ataupun metode nilai wajar yaitu fokus utamanya ada pada harga saham, ada pada harga pasar saham atau market value, bukan pada kondisi perusahaan itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Jihan Reva Diandra atas presentasinya. Kemudian saya lanjutkan kepada teman saya, Damerina Borosiboro, untuk mempresentasikan materinya. Kepada Damerina, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode ekuitas. Metode ekuitas merupakan digunakan jika kepemilikan antara saham yaitu 20-50%. Dalam metode ini, investor akan mengakui bagian laba atau rugi dari perusahaan yang diinvestasikan. Jadi, jika perusahaan tersebut memperoleh laba, maka nilai investasi akan bertambah. Untuk jurnalnya sendiri akan dicatat saat membeli saham, maka investasi saham pada debit dan pada kreditnya adalah kas. Lalu ketika saat perusahaan investnya memperoleh laba, maka pada debit akan dicatat investasi saham, pada kredit pendapatan investasi. Dan saat penerimaan dividen, maka dicatat debit pada kas dan kredit pada investasi saham. Selanjutnya, ada metode konsolidasi yang digunakan jika kepemilikan lebih dari 50%. Dalam metode ini, laporan keuangan perusahaan induk dan anak digabungkan menjadi satu, sehingga mencerminkan satu kesatuan ekonomi. Untuk karakteristik metode konsolidasi, yaitu laporan keuangan induk dan anak digabungkan, digunakan jika investor memiliki kendali 50%. Kesimpulannya, dari ketiga metode tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan, sehingga penting untuk memahami kapan masing-masing metode digunakan agar tidak terjadi kesalahan dalam pencatatan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Damerina Borosiboro yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, masuk ke materi selanjutnya yang dimana dipresentasikan oleh Emilja Aisyah. Kepada Emilja Aisyah, saya persilakan dengan waktunya. Terima kasih moderator. Sebelumnya perkenalkan saya Emilza Aisyah dengan NPM 2305 Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu pengakuan dan pengukuran investasi saham. Pada bagian ini, kita membahas mengenai pengakuan dan pengukuran investasi saham. Investasi saham diakui pada saat perusahaan sudah memperoleh hak kepemilikan atas saham tersebut, yang biasanya ditandai dengan terjadinya transaksi pembelian secara sah. Untuk pengukuran awal, investasi saham dicatat sebesar biaya perolehan atau cost. Biaya perolehan ini tidak hanya mencakup harga beli saham, tetapi juga biaya tambahan seperti biaya transaksi, komisi, dan biaya lainnya yang terkait langsung dengan pembelian saham. Selanjutnya, untuk pengukuran setelah pengakuan awal, terdapat beberapa metode yang dapat digunakan. Pertama, metode nilai wajar, yaitu saham dimiliki berdasarkan harga pasar terkini. Yang kedua, metode ekuitas, yang digunakan jika investor memiliki pengaruh signifikan.
biasanya dengan kepemilikan sebesar 20% sampai 50%. Dan yang ketiga, yaitu metode konsolidasi, yang digunakan jika perusahaan memiliki kendali penuh terhadap perusahaan lain, umumnya dengan kepemilikan di atas 50%. Yang kedua itu dividen dalam investasi saham. Selanjutnya kita akan membahas mengenai dividen dalam investasi saham. Dividen merupakan bagian dari laba perusahaan yang dibagikan kepada para pemegang saham sebagai bentuk imbalan hasil atas investasi yang telah mereka lakukan. Terdapat dua jenis dividen yang umum. Yang pertama itu dividen tunai, yaitu dividen yang dibayarkan dalam bentuk uang. Dividen ini akan menjadi pendapatan bagi investor dan biasanya langsung menambah kas yang dimiliki. Yang kedua, dividen saham, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk tambahan saham. Dalam hal ini, investor tidak menerima uang tunai, tetapi jumlah uang saham yang dimiliki akan bertambah. Meskipun tidak menambah kas, dividen saham dapat meningkatkan jumlah kepemilikan dan potensi keuntungan di masa depan. Sekian pemateri dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Emil Jaisah, yang telah mempresentasikan materinya. Selanjutnya, untuk materi selanjutnya itu disampaikan oleh rekan saya, yaitu Cindy Eriska. Kepada Cindy Eriska, saya persilahkan. Baik, perkenalkan, di sini saya akan mulai membahas tentang keuntungan dan risiko investasi saham. Yang pertama, keuntungannya itu yaitu potensi keuntungan tinggi, mendapatkan dividen mudah, dan untuk mudah diperjualbelikan. Tunggu ya. Saya akan membahas tentang keuntungan dan risiko investasi saham. Keuntungannya yaitu potensi keuntungan tinggi, mendapatkan dividen, dan mudah diperjualbelikan. Risikonya yaitu yang pertama fluktuasi harga tinggi, risiko kerugian jika harga saham menurun drastis, dan ketidakpastian dividen jika perusahaan tidak mampu memberikan dividen tahunan kepada para investor yang bisa dikatakan bahwa perusahaan tersebut sedang mengalami kerugian. Slide selanjutnya. Moderator. Sabar, musiknya rusak. Gimana? Contoh kasus. Baik, Ada. saya contoh kasus. Udah ini. Ini, Contoh kasus. Nah, udah lu. contoh kasus yang kami peroleh dalam materi kami jika terjadi sebuah pembelian saham. Misalnya PTA membeli saham PTB sebesar 50 juta. Kepemilikannya 25%. Penjurnalan saat pembelian saham PTA terhadap PTB yang pertama itu dicatat di debit investasi saham dan di kredit kas sejumlah 50 juta. Lalu pada saat itu PTB memperoleh laba sebesar 10 juta. Pencatatan di PTA itu kita mengalihkan 10 juta dulu ke dikali 25% kepemilikannya, ya sekitar 22.500.000. Untuk pencatatan jurnalnya di debit investasi saham 2.500.000, di kredit pendapatan investasi 2.500.000 juga. Lalu PTB membagikan dividen kepada PTA. Penjurnalannya yaitu 25% dikali 4 juta, karena dividen yang diberikan oleh PTB itu sejumlah 4 juta, jadi yang diperoleh itu 1 juta. Penjurnalannya di sebelah kas, debit 1 juta, dan di kredit investasi saham sejumlah 1 juta juga. Next selanjutnya. Berikut kesimpulan yang kami dapatkan karena pembahasan materi kami sudah selesai. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman semuanya, investasi saham merupakan salah satu instrumen penting dalam akuntansi yang mencerminkan hubungan kepemilikan antar perusahaan. Pencatatannya sangat bergantung pada tingkat kepemilikan, yaitu menggunakan metode nilai wajar, metode ekuitas, dan konsolidasi. Dengan memahami investasi saham, perusahaan dapat mengelola aset dengan baik, mengoptimalkan keuntungan, dan mengurangi risiko keuangan. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah menyampaikan materinya masing-masing. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan banyak kesalahan. Dan dari presentasi kami ini, semoga
bermanfaat dan mudah dipahami untuk teman-teman sekalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.